every time we've no control. If the sky is pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisah Mailana Nur Halimah sebagai moderator dari kelompok 4 akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama, belajar lebih dalam tentang pendidikan jenjang sekolah dasar, tepatnya di Madrasah Ibtidaiyah Anidom, MI Anidom yang berlokasi di Jalan Muhammad Tamrin, Sumbersari, Jember. Kali ini kita akan membahas lebih dalam, mengulik gimana sih pembelajaran yang ada di sana, sudah efektif atau belum, sudah nyaman atau tidak pembelajarannya, sudah guru-gurunya sudah layak atau belum di sekolah tersebut. Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi, fasilitas, dan lain sebagainya yang ada di MI Anidom, mari kita mengetahui lebih dahulu apa itu pendidikan sekolah dasar. Jadi, pendidikan sekolah dasar adalah jenjang pendidikan awal bagi peserta didik dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Yang artinya, semua hal yang diperoleh oleh anak di pendidikan sekolah dasar akan sangat mempengaruhi kesiapan mereka ketika akan melanjutkan ke jenjang menengah bahkan hingga ke perguruan tinggi nanti. Di pendidikan sekolah dasar, peserta didik akan diajarkan tentang ilmu pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, keterampilan sosial, dan nilai-nilai moral. Semua hal tersebut akan menjadi bekal untuk digunakan belajar di tahap berikutnya. Karena kedudukannya yang sangat penting, pembelajaran di pendidikan sekolah dasar ini harus berjalan secara optimal. Seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan karakter, sikap, dan metode pembelajaran yang baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, pendidikan sekolah dasar sebagai pondasi pendidikan nasional. Pendidikan sekolah dasar adalah tahap awal yang sangat menentukan. Disinilah peserta didik akan belajar menulis, membaca, berhitung, sekaligus membangun dasar moral dan karakter. Jika pondasi ini sudah kuat, maka bisa dikatakan pada pendidikan selanjutnya juga akan lebih kokoh. Yang kedua, pendidikan sekolah dasar berperan dalam penguatan karakter dan kepribadian. Melalui pembelajaran sehari-hari, anak akan diajarkan tentang kedisiplinan, tanggung jawab, serta nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong dan cinta tanah air. Yang ketiga, pendidikan sekolah dasar juga menjadi wahana sosialisasi sosial dan budaya. Di ruang kelas, anak-anak akan belajar bagaimana cara berinteraksi, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan sikap toleransi. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena mengingat Indonesia adalah negara yang sangat amat beragam. Yang keempat, pendidikan sekolah dasar juga dapat dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Dikarenakan hampir semua anak di Indonesia menempuh pendidikan sekolah dasar, maka sekolahlah yang menjadi titik temu dalam menyatukan berbagai perbedaan daerah, agama, dan budaya. Dan yang terakhir, pendidikan sekolah dasar berfungsi sebagai model pembangunan sumber daya manusia. Anak-anak yang berhasil melewati pendidikan sekolah dasar dengan baik nantinya akan siap untuk melanjutkan ke jenjang menengah dan pada akhirnya menjadi penerus bangsa yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana karakteristik pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, berorientasi pada perkembangan anak. Jadi pendidikan sekolah dasar memang dirancang sesuai dengan perkembangan anak. Cara berbicara anak itu masih konkret sehingga mereka itu membutuhkan penyesuaian cara belajar sesuai dengan perkembangannya. Mereka tuh masih emosinya masih belum stabil, kemudian rasa ingin tahunya tinggi dan juga mereka membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua adalah pembelajaran holistik. Pembelajaran holistik ini artinya pembelajaran yang secara menyeluruh. Jadi anak-anak tidak hanya difokuskan pada satu aspek saja. Ada yang namanya tematik integratif sehingga mereka tuh tidak hanya belajar pada satu aspek saja. Mereka bisa menguasai pembelajaran secara menyeluruh. Ada aspek kognitif yaitu kemampuan berpikir, kemudian aspek afektif itu tentang bagaimana sikap-sikap, norma-norma dan nilai-nilai, dan juga psikomotorik yaitu keterampilan dan kemampuan fisik.
karena anak-anak itu tidak hanya perlu diasah otaknya saja, tetapi juga hatinya dan juga tangan yang terampil. Kemudian yang ketiga ada konkret dan kontekstual, artinya pembelajaran yang mereka pelajari itu harus sesuai dengan apa yang mereka alami sehari-harinya. Pembelajaran mereka, materinya disesuaikan dengan apa yang mereka alami sehari-hari dan juga berwujud, karena mereka masih belum bisa mempelajari sesuatu yang abstrak. Kemudian yang keempat, aktif dan menyenangkan. Jadi anak-anak ini tidak suka pembelajaran yang monoton, hanya mendengarkan penjelasan guru di kelas, sehingga mereka membutuhkan pembelajaran yang interaktif, yang aktif. Mereka dilibatkan dalam proses pembelajarannya melalui diskusi, kemudian eksperimen dan praktek. Kemudian yang kelima adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter artinya mereka sejak sekolah dasar itu memang sudah ditanamkan pendidikan karakter. Karena jika penanaman karakter ini dimulai sejak SMP, SMA, mereka sudah menginjak dewasa dan itu memasuki masa peralihan di mana mereka belum tentu bisa menerima apa yang telah diajarkan, sehingga pendidikan karakter ini memang harus ditanamkan sejak sekolah dasar agar mereka memiliki karakter yang berkualitas sebagai pelajar dan generasi selanjutnya. Kita akan belajar tentang pendekatan pembelajaran SD. Yang pertama, pendekatan tematik integratif. Jadi pendekatan tematik integratif ini artinya terdapat beberapa materi yang kemudian dijadikan satu kesatuan menjadi satu buku paket yang isinya ada bahasa Indonesia, matematika, kemudian sains dan seni budaya. Mereka belajar secara menyeluruh, secara holistik, sehingga pembelajaran yang mereka dapat itu tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Kemudian yang kedua, pendekatan saintifik. Jadi mereka dilatih untuk berpikir secara ilmiah. Biasanya kan ada tugas untuk membawa kapas, kemudian kacang hijau. Mereka melakukan penanaman dan mereka dilatih untuk membuat hipotesis, kemudian mencatat data hariannya, mungkin juga akan membuat laporan. Kemudian yang ketiga, pendidikan pembelajaran aktif. Jadi anak ini juga dilibatkan dalam pembelajaran melalui diskusi kelompok, kemudian praktik, eksperimen, atau permainan edukatif. Kemudian yang keempat, pendekatan kontekstual. Jadi mereka itu mendapatkan materi sesuai dengan apa yang mereka alami di kehidupan sehari-harinya, sehingga pembelajaran mereka terasa lebih bermakna dan mereka lebih mudah untuk memahami materi. Selanjutnya adalah pendekatan diferensiasi. Jadi kemampuan dan gaya belajar para siswa itu pasti berbeda-beda. Dan di sini peran guru sangat penting untuk memahami bagaimana karakter, bagaimana kemampuan dan cara belajar masing-masing siswanya. Kemudian yang selanjutnya, pendekatan berbasis karakter. Seperti yang saya sebutkan tadi, pendidikan karakter ini sangat penting untuk anak karena mereka tidak hanya membutuhkan materi yang mereka dapat, tapi juga hati yang perlu diisi dan juga kualitas karakter yang perlu dipersiapkan. Pada kondisi pendidikan sekolah dasar di Indonesia, ketidakmerataan masih menjadi masalah utama. Sekolah-sekolah yang berada di perkotaan memiliki fasilitas dan teknologi yang memadai. Namun saat tim kami melakukan observasi di salah satu sekolah di Jember, yaitu MI Adedom, salah satu guru, yaitu Ibu Nini, selaku wali kelas 6, mengatakan bahwa di sekolah tersebut masih belum adanya peralatan digital, yaitu seperti LCD, komputer, dan juga jaringan internet yang kurang lancar. Televisi sekolah lain kita belum. Sebagian guru masih mengalami kesulitan akses teknologi dalam penerapan pembelajaran karena kurangnya pelatihan dari pemerintah. Selain itu, perubahan kurikulum yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan tantangan bagi para guru dalam melakukan proses pembelajaran. Apalagi yang guru-guru apalagi yang belum praktek, mas kurikulumnya anyar, lebih banyak
banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang memiliki ruang kelas yang tidak layak pakai, seperti atap yang bocor, dinding lembab, kursi dan meja yang tidak layak pakai. Hal tersebut tentu menghambat dan membahayakan kondisi para siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Pada diagram berikut menunjukkan persentase yang cukup tinggi kerusakan fasilitas sekolah di Indonesia, baik dalam kondisi ringan hingga berat. Selanjutnya, tingginya angka putus sekolah di jenjang SD. Seperti pada grafik berikut tertera bahwa setiap tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap jumlah siswa yang mengalami putus sekolah. Faktornya beragam, mulai dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan juga jarak antara rumah dan sekolah yang jauh. Selanjutnya adalah kurangnya kemampuan literasi pada anak jenjang sekolah dasar. Berdasarkan data asesmen tahun 2022, menunjukkan sebanyak 35,4% siswa sekolah dasar memiliki kemampuan yang kurang dalam hal literasi membaca. Selanjutnya, sebanyak 38% berkategori pada kemampuan literasi numerasi. Di samping itu, berdasarkan hasil wawancara yang kami laksanakan di Madrasah Ibtidaiyah An-Nidom, ungkap Ibu Nining, salah satu wali kelas di sekolah tersebut, mengungkapkan bahwasanya di sana masih terdapat siswa maupun siswi yang belum bisa membaca. Hal itu menunjukkan bahwasanya siswa-siswi di jenjang sekolah dasar pada era sekarang ini memiliki kemampuan yang kurang dalam hal literasi yang seharusnya mereka kuasai pada usia tersebut. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan dasar. Nah, tujuan ini berkaitan dengan membekali siswa dengan fondasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Kemampuan dasar ini meliputi literasi seperti kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks. Yang kedua adalah numerasi, seperti kemampuan berhitung, memahami konsep angka, dan memecahkan masalah matematika. Yang ketiga adalah keterampilan dasar sains, yaitu mengenal konsep alam, makhluk hidup, dan fenomena-fenomena. Yang keempat yaitu keterampilan motorik, yaitu kemampuan gerak halus dan kasar yang dilakukan melalui aktivitas olahraga, menggambar, menulis, dan permainan. Dan yang kelima yaitu keterampilan belajar, di mana peserta didik akan diajarkan fokus, disiplin, bagaimana cara mengerjakan tugas, dan kemampuan mengikuti instruksi. Nah, pada tahap sekolah dasar ini, fokusnya adalah menciptakan peserta didik yang siap untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu sekolah menengah. Tujuan yang kedua adalah untuk pembentukan karakter peserta didik. Nah, sekolah dasar merupakan fase penting dalam membentuk kepribadian anak. Pembentukan karakter ini meliputi yang pertama, nilai moral dan etika, seperti jujur, tanggung jawab, disiplin, dan menghargai orang lain. Yang kedua adalah kemandirian, di mana peserta didik akan diajarkan berani mencoba, mampu menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri, dan percaya diri. Yang ketiga adalah kedisiplinan dan etos kerja, seperti memahami aturan, mematuhi tata tertib, dan bersungguh-sungguh ketika belajar. Yang keempat adalah karakter kebinekaan, seperti menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, seperti perbedaan agama, budaya, suku, serta menumbuhkan rasa toleransi. Dan yang terakhir adalah karakter religius dan akhlak mulia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan rasional. Nah, tujuan dari pembentukan karakter ini agar siswa tumbuh menjadi individu yang berperilaku baik, memiliki integritas, dan siap menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dan tujuan yang ketiga adalah pengembangan sosial dan emosional. Pada jenjang sekolah dasar ini, anak juga belajar memahami diri sendiri dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan pengembangan sosial emosional ini mencakup yang pertama, kemampuan berkomunikasi, di mana peserta didik akan diajarkan bagaimana mengungkapkan pendapat dengan sopan dan mendengarkan orang lain. Yang kedua adalah kerjasama dan empati, seperti mau berbagi, bekerja dalam kelompok, dan memahami perasaan teman yang lainnya. Yang ketiga adalah pengelolaan emosi, bagaimana cara belajar mengatur marah, kecewa, takut, dan perasaan emosi lainnya. Yang keempat adalah adaptasi sosial, yaitu mampu berinteraksi di lingkungan sekolah, mematuhi aturan, dan membangun pertemanan yang baik. Dan yang kelima adalah menumbuhkan rasa percaya diri, berani tampil, mencoba hal baru, dan tidak mudah takut salah.
Nah, pengembangan ini penting agar peserta didik mampu tumbuh menjadi individu yang stabil secara emosional dan mampu bersosialisasi dengan baik. Dengan demikian, pendidikan dasar memastikan bahwa peserta didik memiliki bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup baik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dengan lancar dan siap menghadapi tantangan baru. Seperti yang kita ketahui, bagaimana kondisi pendidikan dasar di Indonesia saat ini juga mengingat posisi pendidikan dasar sebagai fondasi sistem pendidikan nasional. Perlu adanya solusi-solusi kreatif untuk menunjang pendidikan dasar yang ada di Indonesia. Solusi-solusi tersebut adalah yang pertama, pemerataan akses pendidikan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, penemuan, dan juga kooperatif, meningkatkan standar profesionalisme guru dan juga dukungan dari orang tua. Kali ini kita akan membahas pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, memiliki 3 semboyan terhadap pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang artinya, di depan memberi contoh, di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, yang artinya pendidik itu harus memberi contoh teladan yang baik buat setiap peserta didiknya. Di sini sesuai dengan hasil wawancara kami kepada salah satu guru yang ada di MI Anidom, bahwa guru tersebut memberi contoh positif kepada anak muridnya dengan cara sabar dan juga semangat yang besar. Hal ini menunjukkan praktek dari semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yang artinya pendidik harus berada di tengah-tengah untuk memberi dukungan, semangat, motivasi kepada peserta didiknya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kami kepada Ibu Nining, bahwa Ibu Nining menuntut dirinya untuk lebih kreatif saat pembelajaran dan juga memberi motivasi kepada anak muridnya dengan pendekatan secara individu. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Pendidik harus memberi dorongan kepada setiap peserta didiknya agar peserta didik tersebut tetap berada di jalan yang penuh semangat, penuh perkembangan dengan dorongan dari pendidik itu sendiri. Selain 3 semboyan yang telah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, beliau juga memiliki beberapa pandangan pendidikan. Yang pertama yaitu menuntun, prinsip budi pekerti, dan prinsip kodrat alam. Dari hasil wawancara dengan Bu Nining, jika dikaitkan dengan poin pertama yaitu menuntun, Bu Nining berkata bahwa tenaga pendidik harus memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik murid-muridnya dan harus melakukan pendekatan secara personal jika murid-muridnya dirasa memiliki kendala terhadap suatu mata pelajaran. Hal ini sejalan dengan prinsip menuntun pada Ki Hajar Dewantara, yaitu guru tidak boleh memberikan paksaan dalam mengajar dan harus memberikan ruang kepada murid-muridnya untuk memahami pelajaran jika dirasa ada kesulitan. Selanjutnya yaitu ada budi pekerti. Bu Nining menggarisbawahi bahwa pendidikan karakter seperti adab, empati, dan tanggung jawab itu sangat penting dibandingkan dengan ilmu pengetahuan atau kepintaran seorang murid. Beliau mengkhawatirkan sekarang banyak murid yang tidak sadar bahwa sebenarnya ada batasan antara murid dan guru, sehingga banyak murid yang melakukan hal-hal tidak sopan kepada gurunya akibat tidak menyadari bahwa ada batasan di antara guru dan murid. Hal ini sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu budi pekerti. Jika budi pekerti itu sangat penting dibandingkan kepintaran atau ilmu pengetahuan seorang murid. Jadi yang berarti tidak ada gunanya jika seorang murid pintar tapi dia tidak memiliki moral dan adab. Lalu yang terakhir ada prinsip kodrat alam. Menurut beliau, kurikulum Merdeka saat ini masih tidak cocok diterapkan, terutama di sekolah-sekolah yang masih minim fasilitas seperti sekolah-sekolah di desa. Menurut beliau, seharusnya pendidikan bisa lebih fleksibel disesuaikan di berbagai lingkungan, apalagi di desa masih minim fasilitas-fasilitas untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini. Seharusnya pendidikan itu sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam. Nama saya Abdul Aziz ya, alamat Jalan nomor 130. Kalau madrasah ini Yayasan MI
itu murid yang ada dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 174, gurunya 14. Ya, nama saya Nining Indah ya. Saya ini sebagai guru kelas 6, mulai mengajar dari tahun 2000. Iya, alhamdulillah. Bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan? Mungkin atau ada kendala dari siswanya dalam menangkap materi atau bagaimana? Sekarang banyak difasilitasi oleh HP apa-apa gitu. Rasa sabar gurunya itu harus tambah menghadapi siswa yang seperti ini, siswa yang gimana ya, mungkin karena banyak itu nonton televisi, terlalu banyak main HP, mungkin dari situ. Kalau dulu dikandani pensiji ya kan, satu kali bisa masuk, sekarang harus berulang-ulang kali. Perjuangan kita sebagai guru jangan kalah dengan siswanya ya. Kita juga harus punya inovasi, punya apa yang biar anak-anak itu gak bosan. Apa saja langkah atau strategi yang Ibu lakukan untuk membantu siswa yang kesulitan memahami? Satu, lebih sabar. Lebih sabar. Kalau prinsip saya pribadi, kalau kita males, gurunya males, pasti akan dibalas dengan kemalasan anak-anak. Kita satu kali males, anak-anak akan balas 1000 kemalasan gitu. Tapi kalau saya giat semangat, insya Allah mereka lebih giat dan semangat gitu. Menurut pandangan saya, setelah observasi langsung dan berbincang dengan salah satu guru di MI Anidom, yang dapat saya garis bawahi yaitu adalah tingkat literasi anak di sekolah dasar sekarang ini sangat menurun. Sesuai dengan yang sudah dikatakan oleh Bu Nining, beliau masih sering menjumpai anak-anak yang masih belum bisa membaca. Bahkan sudah di kelas 6 pun beliau masih juga menjumpai anak yang masih belum lancar membaca. Bu Nining sebagai guru kelas 6, beliau sering membantu anak-anak tersebut untuk terus belajar membaca, hingga beliau juga memantau perkembangannya sampai murid itu di tingkat sekolah menengah pertama. Saya akan memberikan komentar terhadap hasil wawancara bersama salah satu guru MI Anidom yaitu Ibu Nining dalam aspek sosial, yaitu keterbatasan fasilitas dan juga kurangnya pemahaman guru dalam akses teknologi menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pembelajaran atau ketimpangan dalam akses pendidikan yang ada di Indonesia, terutama antara sekolah di perkotaan dan juga sekolah di pedesaan. Guru MI Anidom menyampaikan bahwa pelatihan teknologi masih sangat diperlukan. Kurangnya pelatihan ini dapat menyebabkan atau dapat menghambat para guru dalam melakukan proses pembelajaran yang saat ini bergantung pada teknologi. Dampaknya para siswa berisiko mendapatkan pengetahuan atau pembelajaran yang tidak seoptimal dengan sekolah yang memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Sekolah di lingkungan sosial yang ekonominya belum terlalu kuat, maka akan kesulitan dalam menyediakan fasilitas belajar yang memadai bagi para siswanya dalam menunjang pembelajaran yang lebih efektif. Tanggapan saya terhadap hasil observasi di Madrasah Ibtidaiyah Anidom yang kami laksanakan adalah saya semakin yakin bahwasannya gaya belajar mengajar yang diterapkan oleh guru serta kondisi kelas yang kondusif memiliki pengaruh besar untuk menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa. Setelah kami melakukan observasi di MI Anidom, kami mendapati bahwa jumlah tenaga pendidik di MI tersebut masih sangat kurang, sehingga sangat mungkin sekali bahwa guru di MI tersebut memiliki peran ganda dan melakukan tugas lain, tugas utamanya yaitu mengajar. Pendapat saya tentang observasi kami di MI Anidom adalah pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata. Inovasi kurikulum merdeka yang menekankan penggunaan teknologi seperti HP, komputer, laptop harus disesuaikan dengan kondisi sekolah yang berada di lingkungan sekitar.
termasuk sekolah-sekolah yang berada di pelosok dan memang masih kekurangan fasilitasnya. Kesabaran dan semangat guru yang besar pada MI Anidom ini sudah sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara dengan 3 semboyannya. Dan hal ini juga dikuatkan tidak hanya teknologi tetapi dikuatkan dengan pentingnya adab, pentingnya moral, pentingnya sikap positif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Tanggapan kami terhadap hasil wawancara yang telah kami lakukan pada MI Anidom adalah kesulitan dalam proses pembelajaran pasti dialami setiap siswa. Namun hal tersebut bukan menjadi hambatan ataupun tantangan dalam proses pembelajaran siswa tersebut. Adanya peran tenaga pendidik itu sangat penting bagi mendukung atau mendorong proses pembelajaran siswa. Secara keseluruhan, proses pembelajaran di MI Anidom ini sudah memenuhi standar kelayakan pendidikan yang ada di Indonesia. Meskipun sarana prasarana dan tenaga pendidik yang masih perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan. Kesimpulannya adalah kegiatan belajar mengajar di jenjang sekolah dasar masih belum terlaksanakan secara optimal. Mengapa begitu? Karena akses pendidikan di Indonesia masih belum merata dan juga guru berupaya untuk selalu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Guru berupaya untuk selalu semangat dan juga sabar dalam kegiatan belajar mengajar. Hal itu juga ditekankan dengan pentingnya adab, moral, nilai-nilai positif terhadap sekolah dan juga lingkungan sehari-harinya.